Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Dwi Mega Rahman, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Akuntansi, Angkatan 2019, NPM 2121-2019-006. Di sini saya akan menjelaskan tentang The Skandal Enron. The Skandal Enron itu adalah skandal akuntansi yang melibatkan Enron Corporation, yaitu sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas. Nah, setelah dipublikasikan pada bulan Oktober 2001, perusahaan tersebut menyatakan kebangkrutan dan firma akuntan Arthur Andersen yang saat itu merupakan salah satu dari 5 kemitraan audit dan akuntansi terbesar di dunia, secara efektif dibubarkan. Selain menjadi reorganisasi kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat saat itu, Enron disebut-sebut sebagai kegagalan audit terbesar. Dalam perkembangan usahanya, Enron melakukan strategi diversifikasi dengan merambah bisnis pembangkit tenaga listrik, pabrik PULP dan kertas, pengolahan air bersih, dan layanan broadband di seluruh dunia. Termasuk juga mendirikan pembangkit tenaga listrik di negara lain seperti Filipina, Indonesia, dan India. Enron itu dibentuk pada tahun 1985 oleh Kenneth Lai setelah menggabungkan Houston Neutral Gas dan Internorth beberapa tahun kemudian. Ketika Jeffrey Skilling dipekerjakan, Lai mengembangkan staf eksekutif yang dengan menggunakan celah akuntansi, entitas bertujuan khusus, dan pelaporan keuangan yang buruk mampu menyembunyikan miliaran dolar utang dari kesepakatan dan proyek yang gagal. Chief Financial Officer Andre Vestel dan eksekutif lainnya menyesatkan Dewan Direksi dan Komite Audit Enron tentang praktik akuntansi berisiko tinggi dan menekan Arthur Anders untuk mengabaikan masalah tersebut. Nah, di sini juga sempat ada sebuah artikel di majalah Fortune berjudul Is Enron Overpriced yang dituliskan oleh Bethany MC Lin juga mempertanyakan bagaimana Enron mampu mempertahankan harga sahamnya yang diperdagangkan senilai 55 kali dari nilai penghasilannya. MC Lin berpendapat bahwa analisis dan investor Enron tidak sepenuhnya memahami bagaimana cara Enron meraih keuntungan. Nah, berdasarkan informasi dari Chanos M. Silin, kemudian juga meneliti formulir 10 key, Enron dan menemukan transaksi-transaksi aneh, arus kas yang tidak stabil, serta hutang yang sangat besar. Nah, hutang yang besar ini terutama menjadi perhatian M. Silin karena bagaimana mungkin menjadi perhatian M. Silin karena bagaimana mungkin sebuah perusahaan dengan profitabilitas yang baik justru menambah hutangnya dalam skala yang sangat cepat. Nah, sebelum menerbitkan artikel itu, Lim mencoba menghubungi salah satu eksekutif Enron, Jeffrey Skilling, untuk mendiskusikan temuannya. Namun, Skilling menuduhnya tidak etis karena tidak secara lengkap melakukan riset terhadap perusahaannya. Lalu pada kesempatan lainnya, Skilling yang saat itu menjabat sebagai CEO Enron bahkan melakukan serangan verbal kepada analisis Wall Street Richard Groupman yang mempertanyakan praktik akuntansi Enron yang tidak wajar. Groupman saat itu mengeluhkan bahwa Enron adalah satu-satunya perusahaan yang tidak menerbitkan neraca keuangan bersama dengan pelaporan pendapatannya. Nah, jadi itu penjelasan gimana bisa terjadinya ya. Setelah itu tuh pemegang saham mengajukan gugatan senilai 40 miliar dolar setelah harga saham perusahaan yang mencapai tertinggi 90,75 US dollar per saham pada pertengahan 2000. Anjlok menjadi kurang dari 1 US dollar pada akhir November 2001. Komisi Sekuritas dan Bursa AS atau SEC memulai penyelidikan dan saingannya dari Houston, pesaing di Negi, menawarkan untuk membeli perusahaan tersebut dengan harga yang sangat rendah. Kesepakatan itu gagal dan pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mengajukan palit berdasarkan bab 11 dari Kode Kebangkrutan Amerika Serikat. Aset Enron sebesar 63,4 miliar dolar menjadikan kebangkrutan perusahaan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat hingga skandal WorldCom pada tahun berikutnya. Nah, setelah di sini tuh banyak sekali eksekutif di Enron didakwa atas berbagai tuduhan dan beberapa kemudian jatuhi hukuman penjara.
Arthur Andersen dinyatakan bersalah karena secara ilegal menghancurkan dokumen yang relevan dengan investigasi SEC, yang membatalkan lisensinya untuk mengaudit perusahaan publik dan secara efektif menutup perusahaan tersebut. Pada saat perusahaan tersebut dibatalkan di Mahkamah Agung AS, Arthur Andersen telah kehilangan sebagian besar pelanggan dan berhenti beroperasi, sehingga ribuan karyawan dan pelanggan dan telah berhenti beroperasi. Karyawan dan pemegang saham Enron menerima pengembalian terbatas dalam tuntutan hukum. Meskipun kehilangan miliaran uang pensiun dan harga saham, semua eksekutif dituduh melakukan tindak pidana setelah tuduhan tersebut. Nah, sekian penjelasan dan poin-poin yang telah saya jelaskan dari kasus The Scandal Enron ini pada tahun 2001 di Amerika Serikat. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.